Teman-teman, ini merupakan kisah nyata hantu gentayangan tentang hantu Suryanti, di mana nama daripada hantu ini merupakan nama samaran, yang konon katanya arwahnya penasaran dan suka menakuti warga desa. Kisah ini teman-teman dikutip dari akun Twitter @agilrsaputra. Bagaimana tentang kisah hantu gentayangan Suryanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Kakak senantiasa berdoa semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan nikmat kesehatan, kealfiatan, serta rezeki yang melimpah ruah. Teman-teman, kali ini kakak akan membagikan sebuah kisah nyata tentang hantu gentayangan, arwah penasaran Suryanti, yang ditulis oleh Tiberius Yeimo, kemudian dimuat dalam paragram.id. Sebelum kakak melanjutkan ceritanya teman-teman, kakak berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk terus mendukung pengembangan channel ini, agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, mengedukasi, serta menghibur buat teman-teman semua. Dengan terus men-like video Kakak Jo, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Suatu pagi, di pertengahan bulan Februari, antara tahun 1966 sampai 67, di desa Kepang, yang merupakan bukan nama desa sebenarnya, pinggiran kota Temanggung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertelungkup di parit kering. Pak Kardi, teman-teman, petani yang mempunyai sawah dekat parit itu, adalah orang pertama yang menemukan, kemudian berlari ke tengah desa dan memberitahu warga, "Mayat! Mayat!" Dan kisah nyata hantu gentayangan dimulai. Warga pun segera menuju lokasi. Tak ada yang berani turun untuk mendekat. Cuma Pak Narto, kepala dusun, turun ke parit. Wah, raine remuk, mukanya hancur. Kalau dilihat dari rambut dan pakaiannya, sepertinya mayat tersebut adalah wanita. Pak Kadus tak berani menyentuhnya teman-teman. Warga pun kemudian menghubungi Babinsa dan Polsek setempat. Saat polisi mengangkatnya, barulah warga tahu siapa mayat tersebut, karena separuh wajahnya masih utuh. "Oh, Suryanto, Suryanto kui." Suryanto, teman-teman, adalah seorang pria yang berpenampilan sebagai wanita. Bisa disebut sebagai waria. Kalau orang Jawa biasa nyebut wandu, yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci dan lain sebagainya. Seperti waria pada umumnya, Suryanto punya nama beken, yaitu Suryanti. Sedikit profil tentang Suryanti. Dia adalah seorang bisa disebut sebagai asisten perias pengantin dari Mbok Jenggo, perias tersohor di kala itu. Teman-teman, Suryanti juga tergolong orang yang baik, supel, dan lucu. Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya, karena perawakannya memang lebih seperti wanita. Tak jarang ada orang yang mengira dia adalah seorang wanita tulen, karena tubuhnya yang kecil, ramping, dan jarinya yang lentik. Teman-teman, kembali ke penemuan jasad. Setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh polisi, hari itu teman-teman, warga mulai bertanya-tanya
perihal kenapa Suryanti tewas dengan cara yang mengenaskan. Warga yang sempat melihat mulai membangun spekulasi. Yang pertama, bahwa Suryanti dirampok karena di jasadnya tidak ditemukan perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti, seperti anting, cincin, serta kalung. Spekulasi yang kedua, terkena operasi. Karena di tahun itu lagi marak-maraknya kejadian seperti itu. Kisah nyata hantu gentayangan dan Suryanti adalah penganut kejawen. Dan yang ketiga, bahkan ada rumor yang bilang dia dimakan oleh jenglot. Alasannya teman-teman, waktu ditemukan leher depan jasad Suryanti kroak, bolong, jakun dan pita suaranya hilang. Spekulasi-spekulasi itu terus beredar di satu kelurahan. Dan 3 hari kemudian jasad Suryanti dipulangkan untuk kemudian dimakamkan. Sebelum waktu itu, makam desa Kepang dan desa tempat tinggal Suryanti jadi satu. Lebih jelasnya, satu areal makam untuk 2 dusun. Spekulasi warga tentang penyebab kematian Suryanti itu teman-teman, karena operasi pembersihan semakin kuat, karena pembunuhnya belum terungkap, tapi kok jenazahnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Dan teman-teman, jeda waktu cuma selang 3 hari dari diketemukannya mayat Suryanti, seakan aparat tidak serius dan tidak mau menelusuri kasus ini lebih jauh atau lebih jauh mengungkapnya, seperti ditutup-tutupi. Siang jenazah dimakamkan, dan malam harinya kejadian-kejadian menakutkan mulai terjadi. Tengah malam ada suara yang diyakini warga yang mirip dengan suara Suryanti. Tulung, tulung, mengelilingi desa Kepang dan desa sebelah tempat Suryanti tinggal. Tapi warga terlalu takut untuk mengecek keluar rumah. Dan esok harinya dapat kabar yang sama juga dari desa sebelah. Katanya ada suara minta tolong. Suarane Suryanti, Kang. Dan ada satu orang yang berani ngecek mencari sumber suara. Sebut saja Pak Carik, warga desa sebelah, yaitu desa tempat Suryanti tinggal. Suara itu terdengar semakin nyata sampai akhirnya Ibu Yani berjalan menuju pintu untuk membukanya sambil bilang, "Nih, sekedap." Setelah pintu dibuka teman-teman, alangkah terkejutnya di depan pintu ternyata ada pocong yang posisinya membelakang. Karena kaget, spontan Bu Yani langsung banting tuh pintu, brak, dan lari ke kamarnya menutupi dirinya dengan selimut jarik di balik selimutnya yang tipis. Ibu Yani melihat seperti ada sosok yang muncul di depannya. Tiba-tiba teman-teman, ada suara, "Bu, Ibu, koloniku Suryanti. Ibu, saya ini Suryanti." Semua pun kemudian menjadi gelap. Ibu Yani pingsan. Nah, yang aneh teman-teman, keesokan harinya Ibu Yani ditemukan di teras rumah dengan selimut jariknya yang lusuh, berada di atas pohon belimbing depan rumahnya. Aneh teman-teman, padahal terakhir dia berada di kamarnya sebelum pingsan. Kemudian dengan terbata dia menceritakan apa yang dia alami semalam. Ternyata teman-teman, Ibu Yani adalah orang yang bisa dibilang sangat akrab dengan Suryanti semasa hidupnya. Wajar dia mengalami kisah nyata hantu gentayangan tersebut. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Suara mirip Suryanti yang minta tolong, suara mengetuk pintu,
hampir selama 40 hari setelah Suryanti dimakamkan. Dan anehnya, teror beruntun itu hanya terjadi di desa Kepang dan tidak di desa sebelah yang justru desa tempat Suryanti tinggal. Sampai akhirnya teman-teman, pembunuh Suryanti menyerahkan diri. Di samping lega, warga juga sangat kaget karena pembunuhnya adalah Pak Narto, yang memang bukan nama sebenarnya teman-teman, yang mana beliau adalah kepala dusun di desa Kepang itu. Warga sangat kaget teman-teman. Pak Narto cukup terpandang dan dia perawakannya sangat halus dalam bertutur kata maupun bersikap. Padahal teman-teman, dia merupakan orang yang pertama yang berani turun ke parit saat jenazah Suryanti ditemukan. Dan katanya dia juga yang melapor ke kantor polisi. Setelah kasusnya bergulir, belakangan diketahui motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah karena cemburu. Ya, warga semakin kaget. Ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda. Di sini teman-teman, narasumber tidak tahu pasti cemburunya itu gimana, karena apa, sebabnya apa, dan dengan siapa. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Pak Narto yang merupakan nama samaran dan beliau adalah kepala dusun di desa Kepang itu merupakan duda cerai yang beranak satu, tapi anaknya ikut mantan istrinya. Setelah Pak Narto menyerahkan diri, teror Suryanti berangsur-angsur menghilang. Cuma cerita ini sudah terlanjur melekat di warga desa Kepang sampai dengan sekarang. Bahkan teman-teman, seperti menjadi urban legend di desa tersebut. Dan semua nama tokoh dan tempat ini memang sengaja disamarkan, karena kalau si penulis membuka dengan detail nama maupun desa yang sebenarnya, dikhawatirkan masih ada kerabat dan keluarganya yang keberatan dengan kisah ini, baik dari pihak pelaku maupun korban. Dan dari tahun kejadiannya juga masih memungkinkan mereka punya kerabat dan keluarga yang masih hidup, teman-teman. Demikian sebuah kisah nyata tentang teror hantu yang gentayangan, arwah penasaran yang bernama Suryanti. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini, atau teman-teman subscriber Kakak Jo Channel pernah memiliki kisah yang sama dengan kisah arwah gentayangan Suryanti. Mohon bisa membagi cerita ini secara lengkap dan bisa membagi dengan semua para subscriber di Kakak Jo Channel. Demikian teman-teman yang dapat Kakak Jo bagi pada malam hari ini, di mana kisah ini Kakak kutip dari paragram.id. Dan mohon untuk terus memberikan dukungan buat pengembangan channel ini dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial, teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.